Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa dari Kitab Kejadian. Cuma dalam beberapa ayat singkat, kita dapat skandal keluarga yang mengejutkan, dasar nama yang menjadi fondasi sebuah bangsa, dan rekonsiliasi yang mengharukan di akhir hayat seorang bapak. Yuk kita lihat lebih dalam. Oke, kita langsung aja masuk ke intinya ya. Alkitab itu nggak main-main, langsung ke jantung konfliknya. Jadi saat Yakub sedang dalam perjalanannya, tiba-tiba, boom, sebuah skandal besar terjadi di dalam keluarganya sendiri. Dan pelakunya, wah ini yang bikin kaget, putra sulungnya sendiri. Nah, bagian pertama ini, kita bakal fokus ke dosa yang terjadi di keluarga Yakub. Dan ini teman-teman bukan sekedar pelanggaran pribadi ya, ini adalah sebuah tindakan yang benar-benar mengguncang fondasi dan seluruh tatanan keluarga pada zaman itu. Supaya kita benar-benar paham nih kenapa ini masalah besar, kita harus ngerti dulu siapa itu Bilha. Dia itu bukan cuma pembantu loh, dia itu gundik, bisa dibilang istri sekunder Yakub, dan juga ibu dari dua putranya, Dan dan Naftali. Jadi dalam struktur keluarga saat itu, hubungannya secara eksklusif ya hanya dengan Yakub. Nah, ini dia nih yang bikin nyesek. Di satu sisi ada Ruben, anak sulung loh, pewaris utama hak kesulungan. Artinya dia punya hak istimewa dan warisan ganda. Tapi tindakannya meniduri Bilha itu bukan sekedar dosa seksual biasa. Ini adalah sebuah pemberontakan, serangan langsung ke otoritas ayahnya, seolah-olah dia mau merebut posisi dan kehormatan sang ayah. Dan dosa inilah yang pada akhirnya membuat dia kehilangan hak kesulungan yang sangat berharga itu. Coba deh perhatiin, Alkitab nggak cerita Yakub teriak-teriak atau marah-marah. Cuma satu kalimat singkat yang dalam banget. Dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Justru dalam keheningan inilah kita bisa merasakan betapa dalamnya luka dan betapa beratnya dampak perbuatan itu. Konsekuensinya bakal terasa terus di sepanjang sisa kitab Kejadian. Anehnya ya, setelah kejadian kelam ini, ceritanya langsung pindah. Tiba-tiba, Alkitab ngasih kita daftar lengkap 12 anak Yakub. Penempatan daftar ini di sini tuh bukan kebetulan loh. Ini cara Alkitab buat menegaskan sebuah pesan yang kuat. Meskipun manusia berbuat dosa dan bikin kekacauan, rencana kedaulatan Tuhan untuk membentuk sebuah bangsa itu nggak akan pernah gagal. Angka 12 ini, wah penting banget. Kenapa? Karena merekalah yang bakal jadi cikal bakal 12 suku Israel, fondasi dari bangsa pilihan Tuhan. Jadi, daftar nama ini seolah jadi penegasan kembali janji keturunan yang pernah Tuhan berikan kepada Abraham dan Ishak. Janji itu tetap berjalan meskipun di tengah-tengah kerapuhan manusia. Dan lihat deh tabel ini. Kelihatan kan betapa rumitnya keluarga Yakub? 12 anak dari 4 ibu yang berbeda. Pasti banyak banget dramanya, banyak persaingan dan konflik. Tapi, dan ini yang luar biasa, justru dari garis keturunan inilah, khususnya dari Yehuda, anaknya Lea, nantinya akan lahir Raja Daud dan ribuan tahun kemudian, Yesus Kristus, Sang Mesias. Rencana Tuhan itu benar-benar berjalan bahkan melalui keluarga yang paling berantakan sekalipun. Penulis juga sengaja nih nambahin detail kalau mereka semua lahir di Padan Aram. Kenapa? Ya ini buat ngingatin kita soal perjalanan panjang Yakub saat dia mengasingkan diri, kerja keras, dan membangun keluarganya sebelum akhirnya bisa kembali ke tanah perjanjian. Oke, dari lahirnya generasi yang baru, sekarang ceritanya bawa kita ke akhir dari sebuah era. Fokusnya pindah ke momen yang gak bisa dihindari. Pertemuan terakhir antara Yakub dengan ayahnya yang sudah sangat tua, yaitu Ishak. Yakub akhirnya sampai di Mamre atau Hebron. Dan ini bukan tempat sembarangan ya. Ini adalah tanah leluhur, tempat Abraham dan juga Ishak pernah tinggal. Jadi, kepulangan Yakub ke sini adalah sebuah momen pemenuhan. Dia akhirnya kembali ke rumah dan ke akar keluarganya. Ishak meninggal di usia 180 tahun. Wow, panjang banget ya umurnya. Dalam Alkitab, umur panjang seringkali jadi tanda berkat dan penyertaan Tuhan, meskipun hidup Ishak sendiri penuh dengan konflik keluarga. Kematiannya ini menjadi penanda berakhirnya era generasi kedua dari bapak-bapak leluhur Israel. Dan disinilah teman-teman momen puncaknya. Setelah puluhan tahun musuhan, nipu, pisah dengan pahit, Esau dan Yakub, dua saudara kembar yang pernah berseteru ini, akhirnya berdiri bareng untuk menguburkan ayah mereka. Ini adalah gambaran rekonsiliasi yang luar biasa banget. Sebuah penutup yang damai untuk kisah hidup Ishak yang penuh gejolak. Jadi,
Setelah semua drama ini, mulai dari dosa, silsilah keluarga, sampai kematian, apa sih pelajaran penting yang bisa kita tarik? Yuk kita rangkum beberapa hal utama dari perikop yang singkat tapi padat ini. Kisah ini tuh kayak cerminan ya kalau keluarga itu rumit dan gak ada yang sempurna, bahkan keluarga pilihan Tuhan sekalipun. Dosa itu ada akibatnya, pasti seperti yang dialami Ruben. Tapi di tengah semua kegagalan manusia, rencana kedaulatan Tuhan untuk membentuk umatnya tetap berjalan. Dan pintu untuk rekonsiliasi dan pemulihan itu selalu terbuka. Ini adalah kisah tentang transisi generasi yang ditandai oleh dosa, anugerah, dan juga harapan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Ikuti, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang yang terberkati. Ikuti terus video SPJ_Alkitab. Sampai jumpa!